Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan belajar rumus Excel yang wajib dikuasai pada dunia kerja. Jadi ini adalah rumus-rumusnya, itu sekitar 28 rumus. Ada 28 rumus yang kita akan pelajari pada kesempatan kali ini. Jadi ini adalah rumus-rumus dasar. Rumus dasar, bukan rumus modifikasi. Ini masih rumus dasar yang memang harus kita tahu sebelum kita terjun ke dunia pekerjaan. Oke, kita lanjut ke rumus yang pertama, itu sum. Jadi untuk rumus sum itu sendiri itu kita jumlahkan antara Januari, Februari sampai dengan Maret. Jadi hasilnya dia 60. Dengan ini rumusnya sama dengan sum, kemudian kita blok. Mungkin untuk sum itu sendiri mungkin sampai saya di sini. Lanjut pada sum if. Untuk sum if itu sendiri di sini kita mau cari penjualan di wilayah Anhui. Jadi jumlah penjualannya itu kriteria Anhui. Jadi di daerah Anhui. Karena kriterianya Anhui, maka rumusnya itu sama dengan yang ini kita ganti. Jadi Anhui enter. Oke, 190. Jadi penjualan untuk di wilayah Anhui itu 90 penjualannya. Jadi rumusnya seperti apa ya? Ini sama dengan sum if, kemudian kita blok wilayahnya. Setelah blok wilayahnya kita masukkan kriteria apa yang kita cari. Contoh ini kriteria Anhui, tulis Anhui dan kemudian di select. Oke. Dan yang kedua ini penjualan apel di wilayah Anhui. Jadi dia memiliki dua kriteria. Kriteria yang pertama apel dan kriteria yang kedua adalah Anhui. Jadi kita cari penjualan apel di wilayah Anhui. Jadi dia memiliki dua kriteria. Jadi rumusnya itu sama dengan kemudian sum if. Ini sum if. Kemudian kita blok ini penjualannya. Setelah itu koma. Setelah koma kita blok kriteria pertama. Blok kriteria kemudian kita tulis apel, koma, kemudian blok lagi kriteria yang kedua, koma, Bandung. Apel yang ini ganti jadi Anhui. Oke, penjualan apel di Anhui itu 190. Apel Anhui. Oke, kemudian average. Jadi average ini dia itu adalah rata-rata. Jadi Januari tambah Februari tambah Maret itu hasilnya 60. 60 dibagi dengan jumlah data 1, 2, 3. Jadi 60 bagi 3 hasilnya 20. Kita masukkan saja average sama dengan average, kemudian kita blok. Oke. Kemudian kita masuk pada average if ini kita menggunakan juga kriteria. Jadi rata-rata penjualan di wilayah Anhui. Jadi kriterianya di Anhui. Jadi tinggal kita masukkan saja di sini, kita ganti sama dengan average if penjualan wilayah Anhui ini koma Anhui. Oke, rata-rata penjualan di Anhui itu adalah 95 rata-rata penjualannya. Oke, kemudian ke average if. Jadi average if ini dia memiliki dua kriteria, rata-rata penjualan
pokoknya yang average if kemudian ada s-nya itu dia biasanya 2 atau lebih kriteria yang kita masukkan dalam pencarian yang kita lakukan. Jadi ini rata-rata penjualan apel di wilayah Anhui. Jadi kita cari rata-rata penjualan apel di wilayah Anhui. Jadi kriterianya ada 2, apel dan Anhui. Jadi rumusnya itu tinggal masukkan saja sama dengan average if blok ini koma kemudian ini kriteria yang pertama masukkan apel koma kemudian kita blok lagi wilayahnya, blok wilayah koma lagi, kemudian kriteria penjualan apel apel 100, jadi ya 100 sama 100 bagi 2 ya 100. Kemudian max, untuk max itu sendiri ini kita mau cari nilai tertinggi IPK tertinggi di WSN Pelaka. Jadi ini IPK, coba rumusnya itu simple, jadi tinggal kita ketik saja max maksimum paling tinggi max, kemudian kita blok nilainya dapat hasil yang penting 3,33. Nah ini kemudian masuk di kalau max nilai tertinggi, kalau min itu nilai yang paling rendah. Jadi tinggal kita masukkan saja rumusnya sama dengan min, kita blok angkanya, blok IPK nya. Jadi di antara data ini di mana yang paling rendah akan muncul di sini. 3 yang ini yang paling rendah 3. Kemudian left. Jadi left ini dia kita mau cari nilai tertinggi berdasarkan tingkatan. Contoh yang ini tingkatan kedua, artinya IPK tertinggi kedua di WSN Pelaka. Jadi kita kita lihat ini, jadi large sama dengan large, kemudian kita blok, kita koma, kemudian kita mau cari nilai tertinggi yang keberapa, yaitu kedua, ketiga, keempat. Nah, untuk pada kasus ini kita simpan nilai tertinggi yang kedua. Jadi ini 3,3, pertama 3,33 dan kedua 3,3. Kemudian small. Kalau left tadi untuk mencari nilai tertinggi tertentu, yang ini mencari nilai terendah tertentu. Contoh ini terendah kedua di WSN Pelaka, jadi ini terendah. Jadi dia sama dengan small blok, kemudian masukkan yang terendah berapa. Terendah kedua kita masukkan di sini 2. Oke, ini untuk small. Lanjut, kemudian if. Jadi untuk penggunaan if ini sebenarnya ada hal yang kita mau uji. Jadi berdasarkan keterangan sini catatan 0 sampai 6 itu tidak lulus, sementara 7 sampai 10 itu lulus. Jadi ini rumusnya dari ini, jika 0 sampai 6 itu tidak lulus, yang 7 berarti di bawah 7 ini tidak lulus. Nah, jika ini kurang dari 7 maka tidak lulus. Jika tidak, tampilkan lulus. Artinya apa? Sama dengan if jika C4 kurang dari 7, berdasarkan ini di bawah 7 tidak lulus. Kurang dari 7 maka tampilkan tidak lulus. Jika dia lebih dari 7 berarti tampilkan lulus. Karena kan dia cuma 2 pilihan, kalau di bawah 7 tidak lulus, tapi kalau di atas 7 dia akan lulus. Oke. Seperti ini. Seperti itulah. Jadi kita uji dia berdasarkan ketentuan yang ada di sini. Masih agak
kalau datanya sudah banyak itu akan setengah mati, tapi sebagai contoh saja yang penting dasarnya sudah kalian pahami. Kemudian ini count count. Jadi untuk count itu sendiri di sini kita mau cari sel yang berisi angka. Sel yang berisi angka. Jadi kita masukkan saja count, kemudian kita blok semua. Nanti terbaca berapa sih sel yang berisi angka. Di sini itu ada 8 sel yang berisi angka. Oke, lanjut. Ini count di blok semua. Kemudian count blank. Jadi kalau count blank ini jumlah sel yang kosong. Berapa sih jumlah sel yang kosong di antara tabel yang ini, berapa sel yang kosong? Jadi tinggal kita masukkan saja count blank, kemudian di blok semua. Terbaca yang kosong berapa? 1, 2, 3. Oke, lanjut. Kemudian masuk pada count. Masuk pada konta. Jadi konta ini yang dia baca angka, yang penting selnya terisi. Jadi kita akan hitung berapa sel yang terisi. Masukkan saja konta, kesampaian konta, kemudian kita blok sel. Terbaca 17 sel. Kemudian ini. Jadi ini kita ada konta, kontif. Kontif ini ada juga kriteria yang kita mau yang kita mau tahu berapa sih jumlah laki-laki, kemudian jumlah perempuan juga berapa. Jadi di sini saya akan menampilkan dua rumus menggunakan sel dan menggunakan kita ketik langsung. Jadi di sini itu kontif kita blok, kemudian koma. Jadi kriterianya kita simpan laki-laki. Kriteria, jadi yang kita mau tahu itu berapa orang laki-laki di sini. Berapa orang. Tulis blok, kemudian kita tulis kriterianya laki-laki. Enter. Jumlah laki-laki 4, 1, 2, 3, 4. Untuk perempuan, ini kita pakai sel. Jadi kontif di blok, kemudian ini saya pakai sel perempuan, koma, ketik selnya, enter. Jadi 3, 1, 2, 3. Oke. Yang ini itu menggunakan index match. Jadi dari sini itu sebenarnya ini biar kita tidak, ini sudah masuk di rumus modifikasi, sudah ada gabungan, ada index dan match. Ini bisa lookup sama VLOOKUP digabungkan, kurang lebih seperti itulah kurang lebih index match ini. Kemudian di sini kontifs ada S-nya. Jadi ini ada dua kriteria. Ada dua kriteria. Kriteria yang pertama itu perempuan, dan kriteria yang kedua itu nilai 8. Jadi dua kriteria. Yang pertama itu berapa orang sih perempuan yang mendapat nilai 8. Jadi dua kriteria. Jadi untuk rumusnya itu kontif, kemudian kita blok ini, kita lihat saja kontif. Setelah itu kita tulis entah itu kita klik
selnya atau kita tulis perempuan di sini tidak masalah, tergantung dari kita. Ini warna merah berganti C7, C8, mau di C7 atau C8 sama saja. Karena kita jenis kelaminnya dulu, baru kita masukkan kriteria, bahwa kriteria perempuan. Setelah itu di sini lagi mas koma, kemudian kita blok lagi nih kriteria yang kedua yang kita mau cari itu yang nilai 8. Jadi berapa orang perempuan yang dapat nilai 8? 8. Oke, kemudian enter. Ternyata perempuan dengan nilai 8 itu 2 orang. Coba 8 perempuan, lagi 8 perempuan. Oke, proper. Jadi proper ini itu kita mau rubah hurufnya menjadi huruf huruf yang tadinya tidak beraturan, kita mau rubah dengan huruf yang beraturan. Jadi huruf awalnya, huruf di setiap awalan setiap kata itu huruf kapital. Jadi dia pakai rumus proper. Jadi tinggal kita klik saja proper, klik selnya, terus enter. Itu untuk proper. Kemudian untuk upper, jadi upper ini dia huruf kapital semua. Ini tidak beraturan hurufnya, tinggal kita masukkan saja sama dengan upper, klik sama dengan upper, klik selnya, langsung ini. Kemudian di left lower. Jadi kalau lower ini dia kita mau rubah jadi untuk lower ini kita mau rubah hurufnya menjadi kecil semua. Jadi tinggal kita tulis saja sama dengan lower, kemudian klik selnya yang mau dijadikan huruf kecil, kemudian enter. Jadi huruf kecil semua. Oke. Kemudian left. Jadi left ini itu kiri. Jadi kita mau ambil huruf yang sebelah kiri. Jadi ini kita tidak mau ambil semua, kita mau ambil saja huruf sebelah kirinya, itu kita ambil nomor. Jadi dia sama dengan left, kemudian klik koma, karena nomor ini dia ada 5 huruf, 1, 2, 3, 4, 5, maka koma 5, jadi nomor yang terambil. Oke. Kemudian masuk ke mid. Jadi mid ini dia nilai tengah yang kita ambil di tengah-tengah ini. Jadi kita ambil antrian. Bagaimana caranya? Kita tidak perlu menggunakan, kita mau tulis antrian. Tidak perlu seperti ini. Kalau ini kan kalau hanya satu jadi manual. Kalau namanya banyak, maka kita gunakan saja rumusnya seperti apa? Sama dengan mid, dan klik selnya, kemudian di tengah itu dari huruf keberapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, berarti dari huruf ke-7. Kemudian berapa huruf dari huruf ke-7 itu berapa huruf yang kita ambil? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lagi. 7 untuk berapa huruf yang dilewati, dan 7-nya ini banyak huruf yang akan kita ambil. Oke, enter. Antrian right. Yang left untuk kanan, kiri, mid untuk tengah, dan right untuk kanan. Jadi kita ambil ini, kita ambil 202. Jadi caranya bagaimana? Tinggal kita sama dengan right, kemudian kita klik selnya, kemudian koma 3, karena dari kanan 1, 2, 3.
Oke. Ini right sama dengan right klik sel, 3 karena dari kanan 1 2 3 orang yang kita ambil 202 yang kita ambil. Oke, kemudian len itu kita mau cari berapa sih jumlah huruf atau jumlah karakter pada teks ini beserta spasinya. Jadi tinggal kita klik saja, ketik saja sama dengan tulis nih len, klik ini kita mau cari berapa karakternya, kita kurung enter 29. Jadi totalnya karakternya hurufnya ini sampai apa dengan spasinya itu 29 huruf. Yang ini itu kita mau gabungkan, ini rumus konkatenat. Jadi kita mau gabungkan, mari belajar Excel bersama. Jadi kita gabungkan ini. Sebenarnya ada dua cara kita mau gabungkan, bisa pakai rumus konkatenat ini sama dengan konkatenat ini koma ini koma ini koma ini. Jadi tanda kutip ini spasi. Kalau tidak pakai tanda kutip hasilnya dia bersambung seperti ini, bersambung. Mari belajar. Yang ini tanda kutip itu sebagai spasinya. Jadi kita bisa pakai rumus ini untuk menggabungkan kriteria mari belajar Excel bersama. Bisa kita pakai dan sama dengan mari dan belajar dan Excel dan bersama. Jadi setelah di enter langsung ini saya tidak ada spasinya. Kalau kita mau simpan spasi tinggal kita masukkan tanda kutip, kemudian dan lagi, kemudian tanda kutip lagi, dan lagi. Ya, beli apa? Apa ini? Oke, kita lanjut. Oke, ini biar pakai spasi. Oke, rumus ini. Oke. Kemudian di VLOOKUP atau vertical lookup. Jadi vertical lookup ini kita baca 1, 2, 3, 4. Kita yang ketiga ini sebenarnya nomor 3 ini itu siapa yang punya nama. Jadi kode ceritanya ini nomor ini kita simulasikan sebagai kode. Kita cari yang nomor 3 ini siapa. Nah, ini kan masih agak sedikit. Simulasinya nanti kalau umpama kita bercerita yang banyak, tinggal kita pakai saja ini. Jadi ini sebagai tabel referensi. Ini sebagai tabel referensinya. Tabel acuan, sel acuan yang ini. Jadi sama dengan VLOOKUP. Masukkan dulu sel acuan, koma,
kemudian yang ini tabel referensi, koma, kemudian untuk yang kita carikan nama ini di tabel referensi berada di kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga, kolom keempat. Untuk nama itu berada pada kolom kedua. Jadi kita ternyata dengan kode 3 itu nama Sawer. 3 Sawer. Kemudian lookup, hapus lagi ini lookup. Jadi kita mau cari harga dari ini, harga dari kode 2B kemudian produk laptop. Jadi ini sebagai hasil acuan tabel referensi, kita cari harganya berapa sama dengan lookup, masukkan tabel referensi 2B, tabel acuan, sel acuan, koma, kemudian ini tabel referensinya, koma, masukkan berapa untuk harganya, dia berada di baris keberapa, 1, 2, 3, 1, jadi 1, 2, 3, jadi dia masuk pada tabel baris ketiga, 3,0. Jadi 0 ini artinya dia tidak kurang dan tidak lebih, yang pas. Artinya kita cari memang harga yang pas, tidak kurang dan tidak lebih. 5 juta. Kita coba lihat 2B laptop itu, 2B laptop dia harga 5 juta. Oke, pas. Excel lookup ini sebenarnya Excel lookup itu gabungan antara modifikasi dari VLOOKUP dan lookup, artinya gabungan. Tapi karena di Excel saya tidak muncul rumus Excel lookup, tidak muncul Excel lookup, maka saya menggantikan menggunakan index. Jadi index match itu dia gabungan, saya bisa diartikan sebagai gabungan dari VLOOKUP dan lookup. Modifikasinya artinya rumus bagaimana ya, rumusnya ini kan saya tidak ada, ini kan sudah masuk rumus modifikasi pengembangan. Padahal harga maka? Padahal harga mah? Itu ya, antai gue bilang ada obai, baik apa obai. Ini. Oke, lanjut. Jadi untuk VLOOKUP dan lookup itu setelah ada rumus baru yaitu Excel lookup, inilah hasilnya, gabungan antara VLOOKUP dan lookup. Tapi untuk mengganti rumus ini ada satu rumus, yaitu rumus modifikasi juga, yaitu index dan match. Jadi index match itu dia rumus yang berbeda, beda match, beda index. Jadi ini coba ini dia rumusnya. Jadi kita coba sama dengan kita cari harga produk laptop dengan kode 2B. Jadi sama dengan index tabelnya dulu, tabelnya, koma, kemudian kita tambahkan rumus match. Ini pembaca tabel,
index ini ke membaca tabel, dan match ini dia masuk di kolom berapa dan baris berapa. Jadi match sel acuan yang kita masukkan yaitu 2B. Harga dulu, masukkan harga karena dia kita kancing dulu barisnya. Ini kan baris, jadi karena harga dia berada di baris ya, kita blok dulu barisnya. Dia harus baris dulu, tidak bisa kolom dulu baru baris, harus baris dulu baru kolom. Koma, kita blok ini, kemudian koma 0 tutup kurung, kemudian match lagi. Ini masuk lagi kode ini, kodenya, kemudian koma, baru kita blok lagi di kolomnya, koma 0 tutup kurung, enter. Yes, oke, ini 5 juta. Jadi tadi rumusnya itu pertama indeks kita blok dulu semua, indeks blok semua, kemudian tambahkan rumus baru itu match itu sel acuannya ini, jadi dia harus baris dulu, setelah baris baru kolom. Jadi match baris, koma 0, ini sebaik yang pas, tidak lebih dan tidak kurang. Kemudian match lagi, ini 2B, kita lagi dikarenakan ada kode A1, 2B, 3C. Terima kasih. Jadi inilah rumus kombinasi antara VLOOKUP dan HLOOKUP. Kita bisa menggunakan dengan index match. Dan ini huruf rumus XLOOKUP dia simple, tidak seribet ini. Tapi ini karena belum ada XLOOKUP-nya, maka kita ganti dengan index match. Mungkin itu saja yang bisa saya berikan sama teman-teman. Apabila video ini kurang sempurna, saya juga masih belajar. Jadi sebagai implementasi dari pembelajaran saya, saya buat video untuk bahan evaluasi saya. Mungkin itu saja. Saya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.